Kasian kasian Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Latar belakang Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya didirikan pertama kali pada era ke-7 dengan raja pertama berjulukan Dapunta Hyang. Bukti fisik berupa kronik informasi Cina memberitahu bahwa pada tahun 682 Masehi atau kala ke-6 ada seorang pendeta Buddha dari Tiongkok yang ingin memperdalam agamanya di tanah India. Sebelum keberangkatan resminya, ia harus sudah menguasai bahasa Sanskerta. Alasannya itulah pendeta bernama Isting tersebut mempelajarinya dahulu selama setengah tahun di Sriwijaya. Kronik ini sekaligus memberi sinyal bahwa ternyata pada zaman dulu Sriwijaya sudah menjadi sentra keagamaan yang mumpuni di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Isting pula berhasil menerjemahkan kitab-kitab agama Buddha ke bahasa nenek moyangnya setelah mempelajari dengan cara mendalam agama Buddha di Sriwijaya. Bukti yang kedua ini memperkuat teori awal pendirian Kerajaan Sriwijaya di era ke-7. Sebuah prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang dinamai Kedukan Bukit mempunyai angka 683 Masehi. Di tahun tersebut Sriwijaya sedang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Hyang yang sedang berupaya memperluas wilayah. Ia mempersiapkan para prajurit hingga jumlah 20.000 orang. Penaklukan ini membuahkan hasil setelah 8 hari bertempur di medan perang. Pada akibatnya, beberapa wilayah yang kekuatan militer tak sepadan bersedia menyerahkan upeti ke Sriwijaya sebagai tanda takluk. Tak ada kronik maupun prasasti lagi yang menjelaskan asal-usul keluarga Dapunta Hyang Srijaya Nagal sehingga ia menduduki tahta pertama kerajaan. Dalam sejarah berdirinya Sriwijaya, ada sekitar 11 raja yang silih berganti mengurusi negara internasional ini. Nantinya, nama Sriwijaya yang artinya kemenangan yang mulia betul-betul terwujud. Setelah Dapunta Hyang berhasil meraih kesuksesan bersama 20.000 pasukannya, ada suatu prasasti yang didapatkan di Pulau Bangka, sebuah pulau kecil di Akrab Sumatera. Prasasti Kota Kapur adalah nama prasasti yang menyebutkan keinginan Dapunta Hyang meneruskan ekspedisi ke Jawa. Dan prasasti yang berangka tahun 686 Masehi itu pun menjadi bukti sejarah berhasilnya Sriwijaya menaklukkan Jawa yang saat itu dikuasai kerajaan Tarumanagara. Prasasti-prasasti yang lain yang menjadi peninggalan kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu antik dan berhuruf Pallawa. Raja-raja. Berikut adalah 10 raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Dapunta Hyang Srijayanasa. Yang kedua, Indrawarman. Yang ketiga, Rudrawikrama. Yang keempat, Sang Ramadananjaya. Yang kelima, Dharanindra atau Rakai Panangkaran. Yang keenam, Samaragrawira atau Rakai Warak. Yang ketujuh, Dharmasetu. Yang kedelapan, Samaratungga atau Rakai Garung. Kesembilan, Bala Putradewa. Dan yang terakhir yaitu Sri Udayadityawarman. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Bala Putradewa. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang.
seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis Selat Malaka meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanagara dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Caya di Semenanjung Melayu. Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lainnya. Selain menonjol di bidang maritim, Kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik, ekonomi, dan agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Raja Balaputra Dewa juga menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewa Paladewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan Balaputra Dewa memerhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi mudanya. Selanjutnya ada kehidupan politik, ekonomi, dan sosial kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, politik. Fokus utama terkait kehidupan politik kerajaan Sriwijaya yaitu wilayah kekuasaan, raja-raja yang memerintah, dan hubungan dengan kerajaan lain baik dalam ataupun luar negeri. Berdasarkan bukti yang ada dari isi prasasti Leiden, Kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan Kerajaan Kola di India. Hubungan baik dengan kerajaan tersebut ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Selanjutnya ada ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan. Akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Yang terakhir ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Karena saat itu, wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Penyebab keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi dan politik. Adapun faktor-faktor penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya di antaranya. Pertama, serangan Kola Mandala. Salah satu penyebab runtuhnya Sriwijaya adalah serangan dari dinasti Kola dari India Selatan yang saat itu dipimpin oleh Raja Jenderal Kola I. Penyebab serangan ini adalah pajak tinggi yang dikenakan oleh Kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka. Hal itu membuat kapal yang berasal dari Kola Mandala merasa dirugikan. Karena itu, dinasti Kola kemudian menyerbu Kerajaan Sriwijaya sebanyak 2 kali, yaitu pada 1017 dan 1025. Akibat dari serbuan besar yang dilakukan dinasti Kola, Sriwijaya mengalami kemunduran yang besar. Bahkan beberapa daerah kekuasaannya berhasil ditaklukkan dan diambil alih. Kedua, wilayah bawahan yang melepaskan diri. Serangan dari dinasti Kola ternyata memberi pengaruh buruk terhadap kondisi internal Kerajaan Sriwijaya. Serangan Kerajaan Kola mampu membuat lemahnya kekuatan politik dalam istana Kerajaan Sriwijaya. Alhasil, banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang kemudian memanfaatkan momentum itu untuk melepaskan diri. Dampaknya, Sriwijaya semakin mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya juga melepaskan diri. Terakhir, masuknya Islam. Setelah Islam mulai masuk ke wilayah daerah kekuasaan Sriwijaya,
Secara perlahan pengaruh Islam mulai menguat dan mempengaruhi perdagangan kerajaan. Salah satu daerah yang terpengaruh kuat oleh Islam adalah Aceh. Hal itu membuat banyaknya kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang berdiri di Sumatera. Contohnya adalah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Aceh pada abad ke-13. Karena sebab-sebab tersebut, Kerajaan Sriwijaya runtuh pada masa pemerintahan Raja Srimat Sri Udayaditya-Warma Pratapaparakrama Rajendra Maulimali Warmadewa. Terakhir, peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Berikut ini ada 11 peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Hujung Langit, Prasasti Ligor, Prasasti Leiden, Candi Muara Takus, Candi Biaro Bahal 3.